Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari dirimu di masa depan. Nanti aku bakalan cek pesannya apa, lalu apa yang harus kamu lakukan, dan pesan dari semesta seperti apa. Perlu diingat, ini adalah collective reading untuk banyak orang, jadi tolong diproses dengan bijak. Untuk disclaimer lainnya, kamu bisa cek di bawah box deskripsi. Jadi, kalau nanti aku misalnya nyebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, dan Venus, dan Vedic Rising. Karena zodiak itu sebagai penanda. Penanda lainnya bukan hanya zodiak aja nanti. Bisa saja aku sebutkan simbol-simbol atau angka-angka kembar. Jadi, coba silakan cek synchronicity-nya. Ini untuk banyak orang. Jadi untuk kalian yang baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Kalau misalnya masih overthinking atau bahkan mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu. Sekarang fokusnya ke kamu. Bisa olah nafas dulu, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, relax. Oke. Aku bakal langsung lihat. This is message from your future self. Okay, message from your future self. Okay, keadaan future self. Oke, gini. Sometimes kehidupan ini nggak semuanya bisa kita logikakan, gitu. Nggak semuanya bisa kita hitung, kalkulasi gitu. Jadi banyak hal yang bisa dibilang kayak miracle, keajaiban. Itu datangnya karena kita punya rasa percaya gitu. Mungkin kebanyakan dari kalian punya pengalaman hidup yang akhirnya ngebuat atau ngebentuk diri kalian jadi a bit cynical, a bit skeptical gitu. Belajar untuk numbuhin rasa percaya, belajar untuk numbuhin kemampuan diri untuk enjoying, menikmati kehidupan, kayak anak kecil menikmati waktu, menikmati menikmati waktu bermain. Karena experience di masa lalu itu atau pengalaman di masa lalu itu bagian dari pelajaran kita. Gitu. Itu sesuatu yang ngebentuk diri kita. Nah, yang kulihat di sini disarankan untuk moving on from everything. Yang mungkin istilahnya kegagalan, bisa dalam bentuk penyesalan, atau bisa dalam bentuk sebuah rasa-rasa yang menyakiti. Gitu. Itu sesuatu yang memang terjadi, harus terima itu terjadi. Dan belajar untuk bisa memahami kenapa itu terjadi. Gitu. Misalnya ada orang yang menyakiti di masa lalu. Gitu. Bukan berarti ada orang di masa depan yang melakukan hal yang sama gitu. Karena mungkin terbiasa dengan pola tersebut, akhirnya ngebuat shield atau ngebuat perlindungan dan akhirnya menyamaratakan semua orang bakalan sama gitu. It's not fair. Itu gak adil. Jadi belajar untuk mempunyai rasa percaya, menumbuhkan rasa percaya. Ada loh orang di dunia ini yang lebih baik gitu. Ada loh keadaan yang lebih baik gitu. Jadi kadang-kadang misalnya gini, let's say kayak ada seseorang yang atau ada keadaan yang menyakiti dirimu lah gitu, akhirnya menutup diri gitu, dan akhirnya menyamaratakan kalau everything that will happen itu bakalan kejadian kayak kemarin gitu. Padahal itu juga sesuatu yang bisa saja kamu manifestasikan tanpa kamu sadari gitu. Jadi untuk hal-hal yang kamu alami, jadikan itu pelajaran dan putus si cycle itu, putus siklusnya
yang entah itu kamu jadi korban, entah itu kamu merasa sedih gitu. Nggak masalah, sedih itu datang, itu kan perasaan dan come and go ya. Cuman belajar untuk tidak melekat dengan hal tersebut gitu. Ini disarankan untuk moving on dari kemelekatan dirimu untuk hal-hal yang mungkin menyedihkan atau untuk hal-hal yang bisa dibilang hanya menguras energimu saja. Itu bisa saja pekerjaan, bisa saja orang-orang, bisa saja lingkungan. Melepaskan diri ke sesuatu hal yang kamu melekat banget atau punya kemelekatan berlebihan, padahal hal tersebut tidak memberikan benefit apa-apa gitu. Jadi itu kontemplasikan. Apa nih hal yang bisa dibilang kamu terlalu terfokus banget ke situ, padahal itu sesuatu hal yang menyedihkan atau menguras energi kamu atau menyakiti dirimu gitu. Saat kamu udah tahu, diputusin. Moving on. Dan kalau aku lihat dari energi The Six of Swords, disarankan untuk mungkin merubah lingkungan sekitar, mungkin saja merubah pola hidup, mungkin saja merubah cara pandang kamu untuk melihat situasi. The Six of Swords itu menyarankan lebih seperti coba deh punya lingkungan yang lebih sehat lagi, ketemu sama orang-orang yang mungkin menginspirasi dirimu. Jadi kadang-kadang kita mendapatkan arahan bukan hanya dari semesta ngasih kita jalan, tapi kadang-kadang juga memberikan orang-orang sekitar kita yang menunjukkan sesuatu. Coba dilihat. The Six of Swords ini juga menunjukkan kalau beberapa dari kalian punya kesempatan untuk bisa berpindah secara harafiah, pindah lingkungan. Saat kamu melakukan perpindahan lingkungan atau pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, nah di situ akan lebih terbuka lagi gitu, kebahagiaan dirimu. Dan energi The Five of Cups, jika ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kamu, belajar untuk embracing itu, belajar untuk menerima itu. Karena sebuah perubahan kadang-kadang datang karena kemungkinan kamu minta sesuatu. Contoh, let's say kamu minta uang yang banyak, kamu minta rezeki yang berlimpah. Terus tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi yang mengharuskan diri kamu melakukan sebuah perubahan gitu. Itu kan bagian dari sesuatu yang kamu minta gitu. Siapa tahu memang perubahan itu datang untuk merubah jalan kehidupan atau jalan nasib kamu. So, kalau energi The Five of Cups, sudah harus stop untuk menangisi sesuatu yang sudah terjadi atau menangisi sesuatu yang memang harusnya kamu sudah lepasin. Kalau kamu lihat secara detail di kartunya di sini, dia ada di sebuah party. Aku nggak bosan-bosan ngejelasin ini. Dia ada sebuah party, sebuah pesta. Di sini ada makanan yang lezat, ada kebahagiaan, ada sebuah keceriaan gitu. Bahkan ada bisa saja teman-teman yang menunggu, cuman menangisi sesuatu yang udah tumpah. Padahal ini sesuatu yang mungkin tidak baik juga gitu. Jadi sudah harus dilepas. Dan belajar juga untuk bisa lebih menggunakan empati ke diri sendiri. Sometimes kita terlalu care ke orang lain tapi lupa untuk care ke diri sendiri gitu loh. Jadi ini tumbuhin rasa empati. Belajar juga untuk menaruh faith, menaruh harapan. Karena yang namanya keajaiban kita nggak akan pernah tahu. Cara semesta untuk ngelakuin sesuatu tuh penuh dengan misteri gitu. Nah, dari energi The Queen of Swords sendiri, ini belajar juga untuk bisa lebih percaya sama jalan yang dikasih sama semesta. Dari energi The Queen of Swords, kamu boleh jadi strong. Itu manusia memang harus jadi strong. But sometimes saat kita terlalu mandiri, terlalu apa-apa sendiri, kita sometimes tidak membutuhkan orang lain. Padahal saat yang kita jadi manusia seutuhnya, kita butuh orang lain gitu. Jadi belajar juga untuk meruntuhkan ego, meruntuhkan gengsi agar kita mampu bekerja sama sekitaran kita gitu. Dan yang aku lihat di sini, posisi kamu di depan sana ini lebih disarankan untuk fokus ke hal-hal yang menggembirakan, let's say kayak passion, hobi gitu. Karena kalau aku lihat the Page of Cups itu datangnya dari keadaan kamu doing something that you love gitu. Istilahnya gini, mungkin dari kemarin terbiasa untuk memenuhi kebutuhan hidup karena punya beban gitu. Nah, sekarang agak lebih condongkan atau agak lebih difokuskan untuk do something because you love that. Karena kamu cinta itu. Nah, kalau aku lihat The Page of Cups itu juga menunjukkan kalau banyak banget dari kalian yang punya bakat gitu. Bisa saja mencurahkan apa yang kamu rasakan dengan membuat sebuah karya. Lalu dari energi The Knight of Cups, lebih tumbuhin cinta in everything that you do.
lebih menumbuhkan romansa juga di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diperindah kehidupannya. Ini sesuatu yang harus kamu lakukan. And then when someone, ada orang-orang atau ada lingkungan sekitar yang memberikan care ke diri kamu, belajar untuk nerima itu. The bottom of the deck ada energi the justice. Justice itu balance. It's all about balance. Ini adalah core value kamu yang harus kamu jalanin saat ini. Balance, seimbang. Hubungan kamu sama Tuhan, hubungan kamu sama dunia, hubungan kamu sama pribadi kamu, hubungan kamu sosial kamu. Duniawi sama spiritual juga harus balance. Dan di sini belajar juga untuk bisa menilai everything about yourself itu ada positif dan negatif, embracing itu. Saat kamu sudah seimbangkan, saat kamu sudah mampu untuk mengontrol semua sisi di dalam diri kamu, semua energi di dalam diri kamu itu bakalan helping you gitu. So aku bakalan lihat ke this is message from the universe. Ini yang perlu kamu lakuin, beneran harus moving on from everything that make you sad sih. Roots, go back to your home, fokus lagi ke diri kamu sendiri, fokus lagi ke core-nya kamu, ke akarnya dirimu, fokus kembali untuk bisa menanamkan apa yang mungkin kebiasaan-kebiasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan adat kamu, coba kamu tanamkan lagi gitu. Dari energi the root sendiri, ibaratkan kamu lagi di fase pertumbuhan, harus mampu untuk menutrisi juga di akar. Kayak pohon, bukan hanya dinutrisi dari luar, tapi dari dalam akar. Kalau misalnya akarnya kuat, itu pas tumbuh kita juga akan semakin kuat. Akar itu datangnya dari adat istiadat, dari your religion, dari apa yang kamu percayai, keyakinan dirimu, faith kamu, dari ritual-ritual yang dijalanin di keluarga, apapun yang berurusan sama keluarga, berurusan sama inti dirimu gitu. Coba dikuatkan di situ. And then di sini ada sweets. Kedepannya kalau aku lihat kehidupannya bakalan lebih banyak hal-hal manis ya gitu. Jadi belajar juga untuk bisa memilih-milih gitu. Milih-milih apa yang kamu masukkan ke dalam hidupmu. Dari nutrisi, dari pola pikir, dari apa yang kamu baca, dari apa yang kamu lihat gitu. Apa yang kamu luangkan waktunya. Di sini ada youth sama ada wealth. Kalau aku lihat, ya sih pesannya kebanyakan nanti ke depan sana, your future self ini bakal lebih kayak more childlike, lebih seperti berdamai sama inner child kembali. Jadi nanti ada inner child yang tumbuh atau yang muncul keluar, yang bisa dipuaskan atau akan lebih bisa merasa kayak menikmati kehidupan. Layaknya anak kecil menikmati waktu bermain gitu. Di sini kalau energi youth sendiri istilahnya semakin kamu bertambah usia, stamina-nya bakalan semakin besar lagi untuk bisa memenuhi apa yang kamu passionkan gitu, apa yang kamu gairahkan dalam kehidupan gitu. Jadi lebih banyak menumbuhkan kebahagiaan dengan simple. Di sini juga ada wealth, ini ngomongin soal kekayaan. Kekayaan itu bukan hanya konsep uang banyak ya, tapi manusia kaya itu tergantung sama diri masing-masing. Ada orang yang kaya kalau I have a lot of time gitu. Aku punya waktu aku sendiri, aku tidak terkekang oleh waktu sama corporation, bagi dia kaya gitu. Dan dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau dengan waktunya dia sendiri. Atau bahkan ada orang yang kayanya karena kesehatannya dia sehat, dia feeling happy sama kehidupannya dia sehari-hari gitu. Itu juga bagian dari kekayaan. So, konsep kekayaan itu sesuatu yang kamu buat sendiri. Nah, limitnya bukan karena kamu lihat dari luar. Apa yang kamu butuhkan dulu. Apa yang bisa bikin kamu feeling benar-benar happy in life. So, itu yang kamu setting sendiri. Tapi nanti sejalannya waktu, kamu mampu untuk ngeraih ini. So, aku bakalan lihat ini your future self kayak gimana keadaannya. Kita ngintip sedikit dirimu ke depannya seperti apa. Kalau aku lihat lingkungan sekitar akan sangat berubah. Jadi kayak teman-teman mungkin aku tidak
Yang aku lihat jelas adalah gini, perubahan teman-teman itu bisa jadi lingkungan yang lebih sehat lagi. Bisa kamu menginspirasi teman-teman kamu untuk punya healthy lifestyle atau kehidupan yang sehat, atau bahkan kamu berada di satu lingkungan atau berpindah ke lingkungan baru yang lingkungannya adalah orang-orang yang bisa menginspirasi. Mereka happy kalau kamu happy, gitu. Mereka apa adanya. Bisa memberikan kamu keceriaan ada saat kamu sedang butuh gitu. Jadi benar-benar ketulusan yang kamu dapatkan. So yang aku lihat posisinya adalah berada di lingkungan yang sehat. Karena dari yang aku lihat di sini energi judgment, banyak banget dari kalian yang akan benar-benar ngikutin panggilan jiwa, entah itu ya tempat tinggal, area pekerjaan, area pertemanan. Jadi ini benar-benar sesuatu yang jiwa kamu butuhkan banget. And then the Queen of Cups. Yourself in the future ini lebih banyak cinta lagi gitu. Kamu lebih banyak ngasih cinta ke orang-orang sekitar, lebih banyak dapetin cinta. Empatimu akan semakin besar, dan yang melihat di sini lebih merasa puas gitu. Merasa dicintai dan mencintai itu punya rasa kepuasan tersendiri. Dan kalau aku lihat di sini pun kehidupan percintaan itu akan semakin membaik, terutama untuk kalian yang feminine. Kalau aku lihat beberapa dari kalian mungkin kemarin sempat lost, kamu akan benar-benar ngerasain gimana dicintai dan mencintai. Dan kalau aku lihat di sini ini bagaikan lotus yang tumbuh gitu. Walaupun kemarin-kemarin lingkungannya tidak baik, atau bahkan pekerjaannya juga tidak memuaskan, atau bahkan percintaan yang kurang memuaskan, ini bagaikan lotus yang tumbuh gitu. Dari kemarin yang tidak baik itu, kamu tumbuh jadi lebih indah lagi. Ibaratkan kayak gitu. Nah. Kalau kamu lihat, ini kalau dari gesture dia agak nunduk ke bawah gitu. It's all about duniawi kalau aku lihat yang sekarang ini. Cuman nantinya ini lebih seperti hubungan kamu secara spiritual lebih bagus. Terus juga yang aku lihat lebih banyak punya faith, lebih banyak punya harapan, lebih banyak punya rasa percaya sama semesta. Karena kamu tangannya terbuka untuk embracing atau untuk menerima rezeki di sini. Gitu. So aku bakalan lihat the bottom of the deck. The Five of Star ini masih tentang perubahan. Jadi kalau aku lihat, belajar juga untuk coba keluar deh dari cangkangmu yang mungkin kamu tanpa kamu sadari ya, kamu membentuk itu karena kejadian-kejadian di masa lalu. Dan The Five of Star itu belajar juga untuk lebih bisa membagi care kamu, waktu kamu, tenaga kamu untuk orang-orang yang membutuhkan dirimu. So aku bakalan lihat this message from universe for you. Ada The Pilgrim. Beberapa dari kalian ini bahkan akan lebih melakukan perjalanan spiritual. Ada yang ke tanah suci, atau bahkan memang sengaja untuk kayak ziarah-ziarah, atau bahkan kayak melakukan perjalanan memang untuk perkembangan spiritual kamu gitu. Dari di sini ada The Lovers, kemungkinan ketemu sama seseorang yang bisa membangkitkan inner child kamu. Jadi kalau aku lihat gini, kadang-kadang manusia itu memang melakukan progresnya sendiri, tapi tidak dipungkiri pasti akan ada orang-orang yang dikirim ke dalam hidup kita untuk helping, untuk ngebantu gitu. Nah di sini kalau aku lihat, yang membantu dirimu bisa saja orang-orang yang menginspirasi diri kamu gitu, bisa secara spiritual atau bahkan bisa ngebantu untuk di percintaan gitu. Jadi ini konsep healing inner child bisa saja terpacu karena ketemu sama orang-orang yang tepat gitu. The Lovers itu melambangkan cinta kan, cuman ini juga kayak bukan hanya cinta sama romansa gitu, cinta sama pasangan hidup, tapi juga sama lingkungan pertemanan gitu. Menemukan cinta di situ. Mystic di sini kehidupannya akan lebih ajaib lagi. Nanti banyak hal yang tidak akan bisa dilogikakan yang tadi aku bilang. Mungkin agak harus siap-siap kalau menerima fakta. Di dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa dirasionalkan. And it's okay, it's fine. Di sini ada The Judge.
ya lebih balance lagi, lebih jujur lagi sama apa yang kamu lakukan di kehidupan, belajar jujur sama diri sendiri itu harus ya, keharusan. Harus bisa mengetahui mana yang baik untuk kamu, mana yang tidak baik untuk kamu, and then sisi diri sendiri, positif dan negatifnya itu juga harus diterima, diketahui. And then di sini kalau aku lihat ada guidance from your, yes, bisa dari orang-orang yang mungkin yang tadi aku bilang menginspirasi, kamu dapat mentor. Nih kalau misalnya kamu lihat di sini, dia melakukan perjalanan untuk moving on, gak sendiri. Ada yang dia ngikutin orang-orang di depannya dia, gitu. It means dalam proses kamu berkembang, kamu gak akan sendiri, gitu. Akan ada yang guidance kamu, bisa dalam bentuk mentor. I just need one more. Agape ini hubungan kamu sama Tuhan. Nah, yang tadi aku bilang tentang cinta itu bukan harus tentang pasangan aja, tentang romansa gitu, bukan tentang jodoh juga gitu, tapi cinta juga sama orang-orang sekitar. Cara kita mencintai Tuhan pun bisa saja dengan kita membangun hubungan yang baik sama keluarga gitu, sama teman-teman gitu. Tapi ini jangan lupa hubungan kamu ke atas. Tapi yang tadi aku bilang soal roots tadi, soal akar kamu tadi, saat kita rootsnya kuat, itu kayak kita menyusun hubungan kita ke Tuhan gitu. Jadi kalau aku lihat dasarnya, kalau misal fokus ke hubungan sama Tuhan, ke diri sendiri, ke keluarga, ke inti, keluar gitu. Ibaratkan kayak gitu. Jadi step by step gitu. So, semakin itu dikuatkan, kalau aku lihat tadi guidance-nya juga akan semakin jelas. Kamu arahannya kemana, harus seperti apa, itu akan semakin jelas taunya. Aku bakal lihat ke sini. Satu. Trust your intuition. Jadi percaya sama intuisi diri sendiri. Jadi percaya juga sama kata hati. Sesuatu yang kamu pengen manifestasikan, kamu bisikin ke diri sendiri. Nanti ada jawaban yang muncul. Dan ini kemampuan untuk memanifestasi apa yang kamu impi-impikan. My body guides me to make healthy choices. Your badan dirimu, tubuhmu, itu bakalan nge-guidance kamu atau membantu kamu ngarahin diri kamu untuk memilih sesuatu yang sehat. Jadi dengerin apa kata tubuhmu. Kalau misalnya masih belum bisa connect, berarti harus dinutrisi, harus bisa lebih disehatkan kembali gitu. Entah itu dengan kebiasaan olahraga, entah itu kebiasaan untuk taking vitamins, atau bahkan kayak menutrisi dengan makanan-makanan yang sehat. Your existence is a miracle. Remember to take care of yourself and show yourself all the love you can. Jadi dirimu hidup di sini, bernafas sekarang, itu juga bentuk keajaiban Tuhan. Jadi lebih banyak kasih cinta ke diri sendiri. Be proud of how hard you are trying. Jadi banggalah sama diri kamu sendiri. Beberapa dari kalian mungkin akan lebih sering ngelihat angka kembar 111. Di sini juga ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada juga energi Sagittarius, ada energi Libra, Gemini, Aquarius. And yang aku lihat di sini juga banyak simbol-simbol like a white feather, terus juga ada yang kayak yin and yang gitu. Simbol-simbol lainnya ini lebih seperti kayak you see the blue sky, balon, atau kayak dekorasi party gitu. Terus kalau yang aku lihat di sini juga ada owl, ada butterflies. Itu bisa jadi sesuatu yang sangat signifikan untuk dirimu. So aku bakalan lihat ke Lenormand. Yes, ini ada perpindahan. Ada beberapa dari kalian mungkin akan keluar kota, keluar negeri gitu, untuk menggapai sesuatu atau untuk changing a bit sedikit sirkulasi energi dirimu. Di sini adalah simbol kekayaan. Ya, kalau aku lihat di sini datangnya cukup
peluangnya sebenarnya nggak cukup jauh ya kalau aku lihat. Ini bisa dibilang sesuatu yang memang mungkin sudah kamu planningkan atau kamu rencanakan tentang finansial kamu, tentang pekerjaan kamu, coba direalisasikan aja gitu. Terus kalau aku lihat di sini balik lagi ke keberuntungan. Jadi saat kita udah netepin nih, kita menentukan aku mau jadi apa, aku mau ngapain gitu. Fokus, disiplin, di sini kamu dapat keberuntungan gitu. Jadi just do something dari planning-planning yang udah ada di kepala kamu ini, inspirasi yang datang. Terus kalau aku lihat di sini konsep kebahagiaan yang tadi aku bilang, kebahagiaan itu bukan hanya kayak kamu punya banyak uang, punya banyak rezeki dan segala macam. Sometimes rezeki dalam bentuk cinta. Jadi you feel love, you feel joy, ngerasa bahagia kayak anak kecil main gitu. Di sini kalau aku lihat juga belajar untuk lebih bisa ikhlasin sesuatu yang dilepaskan dari hidupmu gitu. Itu cara saat kita ikhlas, kita kayak memberikan ruang agar rezeki bisa masuk gitu. Dan balik lagi, ini kalau secara perubahan yang datang itu sebenarnya sudah terjadi gitu. Jadi lebih bisa diterima aja, embrace your journey aja gitu. Lebih bisa enjoying perjalanan dirimu. Kamu bakalan mungkin lebih sering juga ngelihat angka kembar seperti 999 atau bahkan 555 gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book reading, link ada di bawah, nomor di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, and next reading. Bye!